Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya takzimi, para pejabat yang berkenan hadir, wabil khusus Komisi 1 DPR RI Bapak Satya, pejabat Kominfo, dan seluruh pejabat daerah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, sahabat-sahabat Ansor Bansor yang saya banggakan, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat jamaah pengajian dengan tema merawat istri muda. Merawat kebinekaan dengan bijak bermedia sosial. Sepandai-pandainya seorang suami menyimpan istri muda, pada akhirnya tetap tua. Karena nggak mungkin muda terus. Hadirin yang berbahagia, nggak yang di sini duduk aja, Banser duduk aja nggak apa-apa. Sahabat Banser, ser duduk aja. Walaupun nggak kebagian tikar, nggak apa-apa. Insyaallah yang tidak kebagian tikar pulang pengajian little body, siliti gatel kelebon body. Alhamdulillahirabbil alamin, di malam yang indah, di acara yang indah, bertemu dengan orang-orang yang mempunyai sifat dan akhlak yang indah. Mudah-mudahan Allah menurunkan keindahannya untuk Indonesia. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, begitu berat ujian untuk bangsa Indonesia hari-hari ini. Demo tidak berhenti di mana-mana. Kabut asap belum selesai di hutan Kalimantan dan Riau. Papua belum damai. Begitu banyak ujian-ujian ini, tapi saya meyakini kalau kita bersama-sama senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan, sama-sama mengedepankan toleransi dan saling menghormati, insya Allah bangsa Indonesia akan menemukan kejayaannya. Amin. Karena saya meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan, ujian, musibah kepada bangsa ini karena cintanya Allah dengan Indonesia. Allah menciptakan, mempunyai 100 rahmat. 99 rahmat diberikan oleh Allah besok di hari kiamat. Satu rahmat diberikan oleh Allah di dunia. Satu rahmat ini dibagi-bagi. Ada bagian manusia, ada bagian tubuh-tubuhan, ada bagian hewan dan lain sebagainya. Satu rahmat ini Allah bagi ke semua negara. Negara Eropa kebagian rahmatnya Allah, negara Amerika kebagian rahmatnya Allah, negara di Asia kebagian rahmatnya Allah. Tapi saya meyakini negara yang paling banyak mendapatkan rahmat Allah adalah Indonesia. Saya membuktikan betapa kemudian Indonesia ini dipenuhi oleh rahmatnya Allah. Satu, komunitas muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Dua, sumber daya alam besar yang ada di dunia salah satunya ada di Indonesia. 5 hari yang lalu saya baru pulang umroh. Bagaimana kemudian saya menyaksikan bagaimana gersangnya Arab Saudi. Bila dibandingkan dengan Tuban, jauh. Kita sering mendengar bahasa di Tuban, Tuba liman dakhala Tuban.
beruntunglah orang yang pernah masuk Tuban. Begitu luar biasanya Indonesia, sumber daya alam luar biasa. Kalau kita turun di Arab Saudi, mau turun di Riyadh, mau turun di Jeddah, mau turun di Madinah, yang kita lihat hanya gurun Sahara, yang kita lihat hanya padang pasir, yang kita lihat hanya pegunungan tandus. Coba Anda ketika keliling Indonesia, saya dikasih kesempatan oleh Allah bisa keliling Indonesia, dan yang kita lihat hijau royo-royo. Turun di Surabaya hijau, turun di Kalimantan hijau, turun di Sumatera hijau. Kenapa? Karena begitu cantiknya Indonesia. Tapi memang keindahan, kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa ini, kita akui belum bisa kita kelola dengan baik. Maka kalau kita bandingkan Indonesia dengan Arab Saudi, wallah lebih kaya Indonesia. Tetapi Anda lihat, Arab Saudi itu negaranya ideal. Idealnya di mana? Negaranya kaya, rakyatnya kaya. Mohon maaf, Singapura itu negaranya aneh. Negaranya miskin, rakyatnya kaya. Indonesia itu negaranya lucu. Di mana lucunya? Negaranya kaya, rakyatnya oh ya kerasa. Negaranya kaya tapi rakyatnya masih miskin. Saya itu kalau di Singapura ketemu sopir-sopir taksi di Singapura itu malu. Mereka mengatakan orang-orang Indonesia itu gayanya berdasi, petentang-petentang di kantor, tapi penghasilannya kecil. Lebih besar kami sopir-sopir taksi yang ada di Singapura. Maka kemudian apa? Ini perlu dicari. Kenapa kemudian hal ini terjadi? Rahmat Allah besar, sumber daya alam besar. Coba Anda lihat. Paru-paru dunia yang namanya hutan terbesar itu di Indonesia. Lautan dengan jumlah ikan yang ada di dalamnya, Indonesia besar. Batu bara besar, minyak besar, migas besar. Tetapi kesemuanya itu ternyata belum bisa membawa kemajuan untuk Indonesia. Pertanyaannya, ada apa dengan itu? Apa? Pakaian korupsi. Maka saya sering bilang, mudah-mudahan DPR yang sergap pengajian dijauhkan oleh Allah dari korupsi. Gampang saja kok, kalau mau mendengar pengajian Gus Miftah pasti nggak korupsi. Karena Gus Miftah sering bilang, hewan yang makan tanaman di kebun namanya bajing, tapi hewan yang makan uangnya rakyat di gedung DPR namanya. Yang bilang bukan saya loh Pak Sabiang, bukan saya. Los rarewel. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, saya ditanya apa pendapat Gus Miftah tentang demo-demo hari ini. Saya bilang demo itu selama dilakukan dengan baik dilindungi oleh undang-undang. Tapi saya mengatakan sebagai orang NU, sebagai Kiai NU, saya melarang santri saya, jamaah saya, orang yang mencintai saya untuk ikut-ikutan demo. Karena hari ini saya melihat penyampaian aspirasi dalam bentuk demo ternyata madorotnya luar biasa. Mahasiswa yang demo banyak terluka, polisi yang mengamankan pun juga banyak yang terluka. Tapi saya akui polisi Indonesia itu luar biasa, dilempari batu oleh para pendemo yang masuk ambulan batunya. Luar biasa. Saya bilang, saya ketemu dengan para santri, silakan mahasiswa yang mau demo silakan, tetapi tolong yang santun, yang berakhlakul karimah, menyampaikan aspirasi dengan menyenangkan. Tapi saya sebagai Kiai NU melarang santri-santri dan jamaah saya untuk tidak ikut-ikutan demo. Demo memanggil datang, Allah memanggil tidak datang, kan aneh. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sampai kondisi hari ini membuat kita jauh dari Allah. Ingat, orang Islam yang baik itu ketika dikasih masalah oleh Allah, jangan seperti seekor anjing. Anjing itu kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau dilempar batu, saya mau bertanya, kalau anjing itu dilempar batu, yang dikejar oleh anjingnya itu batunya apa yang melempar? Batunya. Kok Gus Miftah tahu? Iya, tetangga saya anjing, memelihara anjing semua.
Tetangga saya kan banyak yang Nasrani Pak, jadi banyak yang melihara anjing. Jadi kalau saya iseng lempar anjing dengan batu, itu yang dikejar sama anjing itu batunya. Kayak cangkemnya ngompet kayak gini. Selinggo. Sing menang tak dongake bojone ayu. Rondo anak 15. Kabar. Kalau orang Islam dikasih masalah oleh Allah, jadilah seperti seorang laki-laki dilempar kerikil oleh cewek cantik. Yang dikejar ceweknya apa kerikilnya? Oh, kerikilnya kan asu ya. Malah kerikilnya ke cewek bro. Jangankan kok bocah iki diantem kerikil kalau cewek ayo ora diantem ngoyak cewek padahal. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita waspadai semua isu-isu yang ada. Jangan sampai kita ikut-ikutan terprovokasi. Karena begitu banyak orang yang punya kepentingan dengan Indonesia hari ini. Tidak hanya dari orang luar, bahkan dari orang dalam sendiri banyak yang pengen menghancurkan Indonesia. Tapi saya meyakini kalau kita kemudian berpegang teguh kepada Pancasila sebagai ideologi negara, kita menjalin persatuan dan kesatuan, insya Allah ancaman baik dari dalam maupun dari luar, selama kemudian kita memahami makna Pancasila, insya Allah Indonesia tetap kokoh sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan mohon maaf, memang hari ini hoak itu ngeri, Pak. Hoak itu ngeri. Begitu banyak para pendemo yang datang untuk melakukan aksi demo, kadang-kadang nggak tahu apa tujuan dari demo. Banyak yang ditangkap sama polisi, nggak tahu kenapa kamu demo nak ikut-ikutan. Kenapa kamu demo lumayan 40.000. Banyak yang seperti itu, walaupun tidak semuanya. YouTuber lagi potong tak ketak biasa. Ini mumpung dengan Kominfo sesuai dengan tema kita. Saya mohon maaf Pak, pengajian saya di YouTube tuh banyak yang kontroversi. Bukan kontroversi pengajiannya, tapi judul yang diberikan oleh para YouTuber. Kurang ajar. Saya kemarin disurvei wartawan dari Jakarta, berapa miliar uang yang mengalir dari video pengajian Gus Miftah yang dimakan oleh para YouTuber ini. Saya serupiah pun tidak pernah makan uang dari YouTube. Saya banyak ngasih makan orang-orang melalui YouTube. Saya ikhlas, video saya kamu posting, tapi mbok judulnya iki rasa neko-neko. Dul ning YouTube Gus Miftah nantang Gus Nur. Cocote. Padahal saya cuma bilang, ayo Gus Nur ngaji bareng Gus Miftah. Bila perlu ngaji kita bareng, kan begitu. Tapi judulnya di YouTube apa? Gus Miftah mengatakan Gus Nur cangkemmu Nur. Jangan saiki. Sehingga kanan kiri saya dihantam. Saya sendiri juga tidak pernah, nggak mungkin bebas dari salah. Contoh, hari ini saya minta maaf di Instagram. Gara-gara pengajian kemarin saya di Bali soal RUU KUHP. Saya merasa saya salah, ya saya minta maaf. Sampai teman-teman DPR Komisi 3 telepon saya, Gus itu salah pengertiannya. Akhirnya saya ketemu dengan beberapa pakar hukum. Pemahaman Gus Miftah ada yang salah. Ya saya gentle, saya minta maaf. Hari ini saya di Instagram saya mengatakan saya minta maaf. Saya salah memahami RUU KUHP. Tidak semua, saya mohon maaf, saya mendukung revisi. Karena memang KUHP itu buatan Belanda. Sekarang mau diganti, mau dirubah, direvisi oleh anggota DPR. Walaupun beberapa pasal saya tidak ada yang tidak setuju. Tapi mohon maaf, ternyata yang saya pahami, yang saya baca itu banyak juga yang hoak. Makanya saya salah. Tapi saya gentle, kalau saya salah saya minta maaf, gak usah kakean alasan. Sekarang bangsa Indonesia itu mohon maaf, lak wis salah kuwi kakean alasan ra gelem njaluk ngapura. Betul apa tidak? Kalau bila perlu menyalahkan orang lain, mengkambing hitamkan orang lain, saya salah karena dia, kalau saya tidak. Saya di Bali saya bilang RUU KUHP harus dikritisi. Iya betul, tapi bahasa saya salah.
Maka saya bilang hari ini coba Anda buka di Instagram, sudah ditonton 100.000 orang lebih. Saya bilang, Miftah minta maaf karena saya salah. Saya simpel saja. Karena memang hoak itu ngeri. Dan mohon maaf para penyebar hoak, ingat, Nabi Adam itu sekali kemakan hoak dikeluarkan dari surga. Pertanyaannya, makan hoak sekali saja dikeluarkan dari surga, apalagi penyebar hoak, haram masuk surga. Wih, rumahnya. Lah cerewet kayak kerek canggung gitu. Jadi hoak itu Pak Kominfo itu sudah ada dari dulu. Sudah dari Nabi Adam. Ini detailnya begini detailnya. Detailnya akan saya sampaikan setelah ngopi. Dan ini panitia ini ya pekok. Kopi itu nggak pantas dengan gelas seperti ini. Ini gelas kapel ini. Harusnya kopi itu dicangkir. Oh goblok. Itu kata-kata ya petah nyiprat ning cangkem gue. Dan kopinya sangit. Sangit, orang ana tisu kere. Kalau pengajian disponsori Kominfo tisu ra ono. Ini kurang ajar, magic tisu nopo Gus matamu. Akhirnya ngerti magic tisu barang gila ya. Cabot. Pokoknya malam hari ini temanya hoak. Supaya Kominfo bisa mengatasi hoak, betul? Dan tisunya hoak. Lapis sarung matamu, lapis sarung. Cangkeme bosok ya. Iya iki ora kon nglapi kriket nganggo sarung iki lho. Ora tapi mbokmu pisan kono. Saya kemarin ragu Pak Satya, kurang 5 hari baru bilang terus ada pengajian di Tuban. Padahal saya sudah ngensel pengajian di Magelang. Karena hari ini saya pengajian 4 tempat di Magelang, saya datangi 3. Saya bilang sama jamaah Magelang, kasihan Tuban, saya minta 1 di Tuban gak apa-apa. Dan alhamdulillah warga Tuban luar biasa. Tepuk tangan untuk kita. Dan yang perlu Pak Satya tahu, mereka datang bukan karena Kominfo, tapi karena saya. Tambahi. Tisu rana danjol. Kimchi matane kok matamu ndeloke wae ngopo Pansere lanang ndeloke pacar mendeli. Wow, sorry bro, kamu dengan dia beda pemikiran. Kamu mikir mbaknya mikir aku. Buang cangkemmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Adam, detail cerita Nabi Adam kemakan hoak. Nabi Adam tinggal di surga, diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam surga. Di surga itu kan apa-apa ada, semua kenikmatan disediakan oleh Allah Ta'ala. Tapi sudah menjadi takdir seorang laki-laki kalau sendiri itu pasti kesepian. Makanya hari ini kalau ada jomblo sendiri tidak kesepian, jangan-jangan tidak normal.
Nabi Adam itu ning surga apa-apa ono, dewi sepi bro, galau. Akhirnya dia minta pasangan. Makanya kalau hari ini jomblo sudah tua kok tenang-tenang saja, saya yakin dia abnormal. Wongnya tekoi. Kalian itu kasihan para jomblo. Ingat, nyamuk saja ditepuk pakai dua belah tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Iya, tersipu malu. Santai wae belum, santai wae. Kalau orang yang sering dibully itu cuma dua, satu jomblo, dua gemuk. Kok kamu gemuk plus jomblo? Akhirnya apa? Nabi Adam minta sama Allah, ya Allah beri aku pasangan. Maka kemudian Allah menghadirkan pasangan untuk Adam. Siapa? Siapa bu? Salah. Pasangan Nabi Adam adalah Bu Adam. Ya kan? Pak Satya istrinya Bu Sat. Pak Lurah istrinya Bu Lur. Pak Care istrinya Bure. Sugianto bojone Buto. Saya punya kawan namanya Abi Dharin, istrinya nggak mau dipanggil Bu, Buabi. Buabi. Yang paling celaka laki-lakinya namanya Ngadino, istrinya nggak mau dipanggil Jeng, Jengat. Akhirnya Adam dan Hawa bahagia di surga. Adam mencintai Hawa, Hawa mencintai Adam. Singkat cerita, hoak, mohon maaf, iblis mulai menyebarkan hoaknya. Peraturan di surga itu apapun boleh. Arab minak jinggo boleh. Apa miring minak jenging monggo boleh. Surga pering cagak radio oleh. Ndak miring, ndak biru. Saya banter canggung. Gak ngerti cawai. Karena aku nggak enak. Karena aku orangnya halus. Kuat matamu. Peraturannya cuma satu. Fala taqrabah hadhihi syajarah. Adam Hawa, kue ngopowe oleh, tapi jangan pernah kamu dekati pohon ini. Setan mengatakan namanya pohon khuldi. Tapi nopo fazallahuma syaiton. Setan mulai menyebarkan hoaknya. Wawa. Apa tadi? Awala yo wawa. Wilo, wong wedok ki cerewet mergo kuwi lho. Soale wong wedok kuwi keturunane Siti Hawa. Cangkeme mangap Hawa. Lah wong lanang ki anteng Adam. Cangkeme mingkem Adam. Wedok Hawa. Itulah kenapa perempuan cerewet Hawa. Mila lah ana wong lanang cerewet ora pantes. Kok ana wong lanang cerewet kuwi biasane dilokke dasar cangkem wedok. Contohnya Gus Miftah matamu kuwi. Ya wes aku meneng. Karena modal kok aku meneng. Baper mbah. Akhirnya apa? Gara-gara si Hawa ini dirayu oleh setan, gantian ngerayu Adam. Mila kuwi lho Le. Kelase wong lanang ki dirayu, kelase wong wedok ki ngerayu. Mila awakku wong lanang kok ngerayu wong wedok. Kuwi nyuwun sewu nulayani adat. Maka kamu harus yakin kalau jodoh, kamu harus yakin kalau kamu yakin jodohmu diatur oleh Tuhanmu, jangan pernah tumpahkan air matamu di hadapan wanitamu. Sorry. Oh, orang ajar rocker juga manusia. Ning ora gembeng kaya kowe iku.
Tinggal pacarnya langsung bengok, aku tanpamu seperti juga kucing tanpa karet, ambiar. Jiji. Aku tanpamu seperti ambulan tanpa uwi. Indonesia boleh ibu kota, boleh pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Assalamualaikum. Akhirnya apa? Dan sudah dari dulu kalau laki-laki dirayu sama perempuan tuh gak kuat. Hawa matur, dam. Apa wah? Iki jane ini enak banget loh dam. Jane sapa? Oh iblis kondo iki enak banget. Akhirnya Adam dan Hawa ini kemakan hoak, Pak. Percaya enak. Adam dirayu karo Hawa, Adam percaya enak. Akhirnya Kanjeng Nabi Adam atas rawan Siti Hawa untuk mengambil buah itu diambil sama si Adam, dimakan berdua. Akhirnya apa? Gara-gara kemakan hoak dari iblis dikeluarkan dari surga. Nabi Adam dibuang ke negara bagian barat. Kono barat loh. Betul? Nih. Bisa aku pokoknya aja. Barat, timur, selatan, utara. Sama barat kan? Ya maklum kopi ini sangit. Nabi Adam dibuang ke barat di satu negara namanya Mesopotamia. Siti Hawa dibuang ke timur di satu negara namanya India. Mereka berpisah bainal masyriq wal maghrib gara-gara hoak. Itulah sebenarnya Bapak, kalau kamu mau tahu, kalau kamu memboncengkan istri kamu tanya sama istri, "Dek, pengen mangan opo?" Biasanya wong wedok jawabannya opo? Terserah. Kenapa perempuan hari ini kalau ditanya sama suami, "Dek, pengen makan apa?" Jawabannya terserah. Karena perempuan pernah gagal milih makanan. Ini jawabannya. Karena perempuan gagal milih makanan di surga, maka kemudian perempuan trauma untuk memilih makanannya. Maka setiap kali ditanya, "Dek, pengen makan apa?" Terserah. Makanya mulai besok Anda bawa bolpen. Kalau istrimu ditanya, "Dek, pengen makan apa?" Terserah, langsung tulisan terserah untalen. Nyoh terserah untalen. Karena mereka trauma. Tapi saya akui, perempuan-perempuan itu memang jauh lebih dahsyat daripada laki-laki. Betul? Wong wedok iki luwih kuat daripada wong lanang. Tenan. Seorang suami berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang suami tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Betul, Bu? Itulah kekuatan wanita. Bagaimana mereka tidak kuat? 2 pabrik susu dibawa sendiri. Kowe lemah, Bro. Gawa ndok lore sambatan karo mano. Shallu ala Nabi Muhammad. Hoak. Apakah hanya Adam yang pernah kemakan hoak? Enggak. Nabi Muhammad saja hampir termakan hoak. Gara-gara Siti Aisyah pulang dari medan perang terlambat, kemudian diisukan oleh orang-orang Madinah Siti Aisyah telah selingkuh. Jajak. Bojone Kanjeng Nabi ki tahu diisokke selingkuh. Dan hampir saja Nabi Muhammad itu mohon maaf galau sebelum didatangi sama Umar. Kanjeng Nabi, "Napa jenengan galau?" "Ya Umar, aku andilau." Apa antara dilema dan galau? Umar mengatakan, "Sing ngrabekke jenengan niku sinten kali Siti Aisyah?" "Allah." "Kudune jenengan yakin kali Gusti Allah." Umar itu sahabatnya Rasulullah yang paling gagah. Tapi ya nyuwun sewu sak gagah-gagah Umar ku yo wedi karo bojone lho. Jadi zaman Umar dadi khalifah kuwi to, ana tanggane arepe curhat. Begitu mlebu ning omahe Umar, ning arep lawang, Umar ki donek-oneke karo bojone. Pecang
wong Tuban gitu. Akhirnya apa? Nggak jadi curhat Pak, balik kanan. Umar tahu ada tamunya nggak jadi datang, tangan. Kowe ngopo balik? Nyuwun sewu Umar, jawabannya wis ketemu. Ternyata bojomu luwih galak daripada bojoku. Makanya waline Gusti Allah ki biasanya rata-rata bojone galak. Maka hari ini bapak-bapak yang punya istri galak itu dua kemungkinan. Itu tanda-tanda kamu menjadi wali, atau nomor dua, tanda-tanda Anda stroke. Bojoku galak tak ijolke kok ngopo. Lah bojoku ora tau galak. Bojoku ra wani. Buak matamu bojo galak kok. Bojoku halus karena aku boso. Cangkeme elek banget iso ngono. Apik guyune API. Katanya cangkeme jomblo iki. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, hancurnya bangsa ini hari ini gara-gara hoak. Belum lagi kemudian faktor eksternal. Berapa banyak negara yang punya kepentingan dengan Indonesia? Coba Bapak Ibu, saya tadi malam menangis di hadapan para jamaah saya rutinan di pondok. Saya sampaikan, dulu pernah ada negara Islam itu sangat makmur. Namanya apa? Libya. Libya itu punya presiden top, namanya siapa? Muammar Gaddafi. Zaman Muammar Gaddafi, kesejahteraan rakyat Libya itu lebih hebat daripada negara-negara di Eropa. Mereka makmur, sekolah gratis sampai perguruan tinggi, wong nganggur dibayar. Zaman Muammar Gaddafi. Kenapa? Karena negaranya memang luar biasa, sumber dayaannya luar biasa, Gaddafi luar biasa. Tapi apa? Banyak orang yang tidak suka dengan Muammar Gaddafi. Akhirnya rakyat Libya dihasut untuk berani melawan presidennya. Mereka mengatakan revolusi. Muammar Gaddafi diktator karena terlalu lama menjadi presiden, harus kita gulingkan. Rakyat harus tahu kalau Gaddafi bisa jatuh, maka kesejahteraan rakyat akan jauh lebih luar biasa dibandingkan di masa Gaddafi. Akhirnya orang-orang yang punya kepentingan di Libya mulai membombardir Libya. Dibom ini. Muammar Gaddafi tahu dibom dengan bom 1 ton. Nggak kena. Yang mati siapa? Putri keduanya Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi diburu oleh tentara sekutu dengan rakyatnya. Akhirnya Muammar Gaddafi ketangkap. Dan kalian tahu, Muammar Gaddafi akhirnya diseret oleh orang-orang rakyatnya sendiri yang dulu pernah disekolahkan oleh Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi dipukuli kepalanya oleh siapa? Oleh orang-orang yang pernah diberikan makan gratis oleh Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi bahkan diceritakan disodomi pakai gagang pisau oleh rakyatnya sendiri yang dikasih makan gratis oleh Muammar Gaddafi. Sampai puncaknya Muammar Gaddafi ditembak kepala dan dadanya sampai mati. Dan Anda tahu yang terjadi setelah Muammar Gaddafi mati, rakyat Libya tidak pernah mendapatkan kesejahteraannya. Mereka hari ini mengatakan zaman Muammar Gaddafi itu jauh lebih indah daripada hari ini. Kenapa? Karena dulu Muammar Gaddafi sangat perhatian dengan rakyatnya, sementara penguasa-penguasa hari ini hanya mementingkan kelompok dan golongannya. Pertanyaan saya, mohon maaf, apakah kalian rela Indonesia dibuat seperti Libya? Apakah kalian ikhlas Indonesia seperti Suriah? Apakah kalian ikhlas Indonesia seperti Yaman? Maka jangan pernah terprovokasi. Hati-hati. Dan hari ini negara dengan basis Islam besar di dunia yang belum dihancurkan itu hanya Indonesia. Maka banyak orang yang pengen menghancurkan Indonesia. Dulu Irak atas nama bom nuklir dibombardir oleh Amerika sampai Saddam Hussein mati, nggak terbukti Irak itu punya nuklir. Afghanistan sampai hari ini masih dikejar-kejar seperti itu. ISIS dipasang di Suriah, di Yaman, di Timur Tengah. Kata siapa ISIS itu orang Islam?
Kalau memang ISIS itu orang Islam, kenapa yang diperangi negara-negara Islam? Ini jelas buatan Yahudi, ini jelas buatan Amerika untuk menghancurkan negara-negara Islam. Dan orang-orang itu mohon maaf, kalau pengen menghancurkan Indonesia dengan perang, mereka nggak berani loh. Karena mereka teringat dengan sejarah Belanda dengan sekutunya, dengan pasukan alutsistanya yang luar biasa, kalah dengan orang Indonesia yang bermodalkan bambu runcing. Dengan kalimat takbir Allahu Akbar bisa mengalahkan Belanda dan sekutunya. Itulah bedanya takbir zaman perjuangan dengan hari ini. Kalau zaman perjuangan Allahu Akbar, mata ini Belanda. Hari ini Allahu Akbar, nutup rumah makan. Maka cara mereka menghancurkan Indonesia apa? Satu, dengan media informasi. Maka hari ini tuh Anda lihat, begitu gampang orang termakan hoak. Wiono ragatele didanai. Anda tahu, ketika saya membelani Banser, kenapa Banser tidak berangkat ke Papua? Sekali nyerang saya langsung 200 komentar. Dan itu akun palsu semua. Kenapa? Karena busernya bukan lagi manusia tapi robot. Maka bahasanya podo. Aku ki mbelani Banser dikomentari dibully karo wong 15.000. Tapi saya tidak patah semangat. Kenapa? Yang mencaci maki saya 15.000, tapi yang ngasih like 75.000. Oh, gagah. Pertanyaannya, kenapa lebih banyak like daripada komentar? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, ingatlah, di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Saya sering mengatakan apa? Kalau ada orang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja menarik perhatian mereka, apalagi kelebihanmu. Oh no bro, nolak jomblo gitu. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Iya. Contohnya kayak mau karo Banser, taruh ada ngomong namanya. Nanti wong iki kok bertemu-temu. Kayak cangkeme sopo ya. Bola lagi nggak kacamata mergo ngantuk. Bagi yang kini pengen delok mataku pengen ngomongin pengajianku. Oh, copot. Sayangnya siji, kopi ini. Lah kurang pedes gampang ditambahi sandal, tabuki cangkemmu aja betul. Jadi mohon maaf ya, informasi untuk teman-teman Kominfo, buser-buser itu nyerang akun-akun pemerintah atau orang yang nyerang-nyerang akun kita itu sudah tidak lagi menggunakan orang, Pak. Itu sudah robot, Pak. Diserang robot. Makanya coba, kalau saya posting Instagram, saya berbicara tentang Pancasila, saya berbicara anti khilafah, saya berbicara soal NKRI. Coba yang nyerang luar biasa. Dan kelemahan kita orang NU, kita gak ada respon. Kenapa? Karena medsos kita itu kalah. Tanya sama orang Kominfo ini. Mereka kalau nyerang, langsung 1000 komentar. Plus. Dan ini didanai. Ada dana besar di balik itu semua. Nomor 2. Bagaimana kemudian mereka menjajah Indonesia hari ini? Tidak lagi dengan agresi militer, tapi dengan apa? Agresi ideologi. Maka orang Indonesia dari dulu dibentur-benturkan soal ideologi. Piye carane kiai karo kiai perang, habaib karo habaib musuh-musuhan. Kenapa? Karena habaib dan kiai itu adalah merupakan pondasi terbesar Nahdlatul Ulama. Dan hari ini organisasi yang terang-terangan dengan kekeh mempertahankan Pancasila sebagai ideologi adalah Nahdlatul Ulama. Makanya mereka nyerang kita itu luar biasa, selalu saja. Soalnya wong-wong biar perang ning Indonesia nganggo senjata, kuwi mikir lho. Soalnya perang ning Indonesia iki larang rakate. Tank mlebu ning Tuban, parkir. Mangewung. Nembe layeh-layeh ning alun-alun, bakul kacang teko.
Cang godok, cang goreng, cang kemung. Nguyuh toilet 2000. Ayo. Jadi ragat perang teng Indonesia ini larang Pak Satya. Maka gak usah seperti itu. Dia usah asik saja ideologinya. Muncul isu apa, isu apa, isu apa. Maka kemudian muncul istilah apa? NKRI bersyariah. Muncul Pancasila tidak cocok, harus diganti dengan khilafah. Dan ini terus. Dan gampang banget kita itu diadu domba. Soal dulu awal-awal kemerdekaan, NU diadu dengan Muhammadiyah hanya persoalan kunut. Tapi saya yakin hari ini orang Tuban sudah tidak lagi berdebat soal kunut. Kenapa? Karena sudah jarang yang sholat subuh. Usollinya ditambah usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Ayo. Bahkan saya punya tetangga dulu di Taman Siswa Kota Yogyakarta bertengkar hanya gara-gara tahiyat. Gara-gara yang satu begini, yang satu begini-begini. Selesai sholat mereka marah-marahan. Sing bener ngene, sing bener ngene, sing bener ngene, ngene-ngene. Akhirnya saya datang. Kenapa kalian bertengkar? Gara-gara tahiyat. Saya bilang tahiyat itu 4 imam semuanya berbeda dan gak ada yang berkelahi. Imam Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah sampai selesai. Fil alamina innaka hamidum majid. Tak, assalamualaikum, assalamualaikum. Imam Hanafi asyhadu alla ilaha illallah la nafi Allah isbat. Sekali tok orang ngadeg meneh. Tak, tak, rampung. Ngomong impoten tak ajari. Asyhadu alla ilaha illallah. Imam Hambali setiap ketemu kalimat Allah tangannya bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Setiap kali ketemu kalimat Allah, toing, toing, toing. Imam Maliki dari awal sampai akhir tangannya gerak gak berhenti. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah. Ini Imam Maliki. Tapi ingat yang gerak cuma telunjuknya, gak usah kepalanya. Malah kayak film India. Gus Miftah pakai mana? Saya pakai Syafi'i. Seperti kebanyakan jenengan. Asyhadu alla ilaha illallah. Boleh, boleh. Anda mau pakai Hanafi, twing twing, boleh. Mau pakai Hambali, twing 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 twing, boleh. Mau pakai Maliki begini begini, boleh. Ya nggak boleh, begini begini. Kalau larian ini apa? Inilah demokratisnya Islam itu. Contohnya lah, kayak Mas Deddy Corbuzier dulu awal-awal masuk Islam dikritik gara-gara apa? Gara-gara sedekap di dalam sholat. Pertama kali sholat di belakangnya Kiai Ma'ruf Amin. Beliau salah, harusnya begini, tangannya begini. Dikritik sama netizen, maha benar netizen dengan segala cangkemannya. Dikritik habis. Deddy Corbuzier salah, tangannya salah. Galau dia telepon saya, kok gitu-gitu amat ya orang Islam sama saya. Saya bilang kamu gak usah galau gara-gara dikritik kamu salah sedekap. Santai, kamu baru masuk Islam 5 jam sudah sholat. Lawang Tuban ya loh, yang Islam dari lahir banyak sing ora sholat. Betul. Saya ini sing melu ngaji Gus, lagi cah mabuk iki lho melu ngaji saya ini. Tatune akeh iki lho melu ngaji. Baru-baru ngene iki lho. Ora apa-apa lek kowe mabuk iki urusane cangkemmu tapi aja nglaleke pangeranmu. Ngono lah aku. Aku ora urusan karo mabukmu. Aku ngarang kowe ya ora iso cangkem-cangkemmu dhewe kok. Menawa bocah-bocah mabuk ya tak openi, lonte ya tak openi. Banci ya tak openi. Besok kula tanggal 15 iki kan kula pengen istirahat ning pondok. Akhirnya kula kumpulke banci karo lonte sak yojo. Pak Satya kalau ikut saya pengajian banci, ketularan. Banci kan jeneng kowe, Pak. Wingi Ramadan telepon saya, "Abah, apa? Kula pengen tobat." Alhamdulillah. Caranya bagaimana? Insya Allah Ramadan ini saya berjilbab. Matamu apa? Lanang jilbaban.
Jalo ki duwe banji 400 lho. Ora ana wong sing kuat kaya aku ngurusi banji, ngurusi lonte. Kumpul ke. Ayo sholat berjamaah. Nggih, tapi imamnya jangan abah. Kenapa? Enggak kuat lihat bokongnya cini katanya. Kalau niku sampai nate lho, Pak. Umroh bareng banci. Banci goes to Mekah. Wow, ngeleng banget tapi. Begitu ning Madinah error. Bah, kula moh turu dhewe. Terus pengen kali abah. Moh aku ngono. Tangi jempolku teles kabeh. Akhirnya diajak manasik ora gelem. Tawaf bingung. Nanti caranya tawaf gimana, Abah? Gampang, itu loh, ada Ka'bah, ada Hajar Aswad. Kamu mengucapkan salam kepada Ka'bah, Bismillah, Allahu Akbar. Ah, enteng. Begitu lihat Ka'bah, banci ki histeris. Bismillah, Allahu Akbar. Wah, wah. Banci. Akhirnya mulai tak kandani, segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Konda bedane nopo yo beda. Di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Kalau laki-laki mati namanya apa? Kata koni almarhum. Perempuan mati almarhumah. Banci mati aluminium. Lah kula kira tak beda-beda ke soalnya Al-Qur'ane dawuh napa walaqad karramna bani Adam. Wis kabeh iki dimulyakake. Dadi wong apik wong elek niku menurut kula bedane mung tipis. Wong apik tau tumindak elek, wong elek tau tumindak apik. Kan gitu saja. Banyak orang mengkritik saya, kenapa tempat maksiat untuk ngaji? Lebih baik tempat maksiat untuk ngaji daripada tempat ngaji untuk maksiat. Aku ingin pengajian yang Semarang 25.000 orang. Oke, sing kelangan dompet, ngopo kecopetan. Nggak rai penak banget aku. Saya khawatir kenapa banyak copet, karena kiainya juga mantan copet. Lah ciloko ta kuwi. Maka mohon maaf, itu cara-cara menghancurkan Indonesia. Makanya malam hari ini nanti akan saya bacakan satu surat di dalam surat Yasin untuk mengantisipasi hoak. Mudah-mudahan bangsa ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yo, selawatan dhisik yo. Aduh iki tengeng, Pak. Ini nggak bisa gerak sebenarnya. Oh, kurang ajar. Nah, ini jenenge resone kok jenenge apa? Tengeng to? Nah, wingi ning Sidoarjo jenenge kenger. Halah. Penyakit kok kenger yo. Ayo siap-siap Bocah Hadro. Ora apa-apa senajan amplop ora jelas, ora apa-apa. Amplope wak. Ayo selawatan, jalan lagu lawas apa lagu anyar? Anyar, durung dadi. Lawas, kasate wis ilang. Mundur alon-alon. Napa? Karton nyono nagih janji. Ambiar. Karma matamu, karma itu goblok. Ya. Anu ditinggal rabi. Iya, ditinggal patser mau ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Loh, sudah ada. Yo, ditinggal rabi versi sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Aneh, lampunya pateni api ini. Ya, lampunya pateni flashnya durip yo. Yo, benar yo. Pak Nabi, apa ini ya? Tolong panitia lampu dimatikan. Kalau nggak bisa panitia saya matikan. Lampu. Flashnya semuanya dihidupkan. Yo. Segera duwe HP cangkeme merenges. Lampu. Sone matikan mbahmu kuwi.
Soalnya matikan. Ayo semuanya HP-nya diangkat. Lampu lagi lo bro. Lampu syuting mateni. Apa tukang syutingnya tak mateni wae iki. Nah, ini yang di panggung, yang di panggung. Ayo. Lampunya bro. Apa ditutupi karo sempakmu wae kira. Ayo sing dhuwur bro. Sing dhuwur iki lho. Apa diwalik aku mateni lampu kowe ngaji ning kene. Tapi kok diwalik karo. Ayo kuwi lho ora romantis ki wong kene iki. Bisa apa ora, Bro? Kenapa? Tukang sone pekok. Ora pekok, kalau cek berusaha ya. Gua cobain aku lah mati setrum lho kowe le. Nah, selalu ala Nabi Muhammad. Semua diangkat tinggi-tinggi untuk Indonesia. Gue nunggu wae bro, rasa ngadeg. Sesuk meneh iki lak masang tenda orang ini carane nutupi jamaah ning Duri. Kudune panitia napa tamu-tamu kehormatan di panggung saja enggak usah pasang tenda. Selalu ala Nabi Muhammad. Ayo digerakke kono ki ndi lor. Kono ngendi kono? Ngidul dhisik, ke ngidul dulu ya. Ke ngidul dulu. Atiku rasane lara nyawang kanca ado karo agama ra duwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno
tuku batinku senajan nyiksa tresnaku sing banter ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwali ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habib habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwali Hadrat sekali lagi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwali apa ini pengajian apa sing siram-siram kembang ayo sekali lagi lagune wong NU saben malam Jumat sing dhuwur salli wa sallim daiman ala madar salli wa sallim daiman ala madar wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada salli wa sallim daiman ala madar salli wa sallim daiman ala madar wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada saben malam Jumat hari kubur bermulir nang omah kanggo jaluk donga wacan Quran aja salimah lamun ora dikirimi banjur bali bersini bali nang kuburan ketangisan salli wa sallim daiman ala madar salli wa sallim daiman ala madar wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada kebacut kemenangan anak turunmu ora wirang orang tinggalanmu lamun aku bisa bali ring alam dunya bahkan dari kesini
kurang benar. Salli wa salim daiman ala mada wa alihi wa ashabihi man qad wahada wal alihi wal ashabihi man qad wahada. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Biar komplit saya ajak untuk menyanyikan dua lagu kebangsaan. Cintanya orang Tuban untuk Indonesia. Setuju? Diangkat yang tinggi. Los rasa rewel. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berjanji. Bagimu negeri jiwa raga kami. Satu lagu lagi. Dari yakinku teguh hati masku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, subur aku sembahkan kehadiranmu. Sekali lagi untuk Indonesia. Dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Merdeka, Sallu ala Nabi Muhammad. Wah, salli alaihi. Soalnya suwe-suwe watos kayak ndase tukange. Pas banget ya. Jalan dah. Kominfo soalnya atos. Lambu dihidupkan lagi dong. Yang ngelak lambu. Soalnya atas ya. Nanti di akhir pengajian sebelum nyanyi lagu Indonesia Raya, saya ajak Pak Koinfo sama Pak Satya deklarasi Tuban anti hoak dan anarkisme. Setuju? Ngono pengajian gak ngono dimulai dari Tuban. Masuk Pak Eko? Ayo ora urun nek cerewet. Lamune urip kowe ngene tamu-tamu kehormatan kuwi. Lanjutkan. Yang ngono lamune peteng tangane gaya-gaya. Kan aku jadi ingin. Layarnya modar iki lho, Bro. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dengan kejet-kejet layar bagian utara. Sebentar lagi yang mati itu kan syutingnya. Kongkong info loh, masa ya mati-mati kaya ngono. Ini malah dilek-dilek. Aku mau kuaget, nanti selawatan sama dukun teko.
laris kimcil matamu kaya ngono kok kimcil kamu wis STMM yo setengah tua meh modal layare Allah dawuh wonten surat Yasin ayat 5 al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu hari di mana mulut terkunci, tangan berbicara, kaki bersaksi, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah kamu lakukan, kamu perbuat. Kula niku ngengen-ngengen ayat niki bertahun-tahun. Kenapa yang dikunci mulutnya, yang berbicara tangannya? Nakhtimu ala afwahihim. Mila wong Jawa kudu paham. Lambe niki cara bahasa Jawane kasar jenenge cangkem. Cangkem itu satu kesatuan dari tenggorokan, lidah, dua bibir, mulut, cangkem. Kenapa dikatakan cangkem? Dicincang supaya mingkem. Yen ora iso mingkem jenenge cangkeman. Wong wedok niku rata-rata mlebu surga mergo cangkeme. Mila jenengan pirsani lak tindak pengajian biasanya sing nggawa tas wong lanang apa wong wedok? Wong wedok. Tujuane siji, seneke turah sel leboke tase. Sel. Mulutnya dikunci, yang berbicara apa? Tangan. Saya pulang dari Taiwan, neng pesawat reso turu, tangan ngene ayat ini. Waktu itu saya banter-banternya dibully. Ternyata jawabannya ini. Kenapa yang berbicara tangannya? Karena hari ini mohon maaf, orang banyak berbuat dosa dengan tangannya, dengan jarinya, dengan jempolnya. Contohnya apa? Menghujat, menghina, mencaci orang dengan menggunakan jempolnya. Melalui apa? Media sosial. Menghina pemerintah menggunakan jempolnya. Menghina kiai menggunakan jempolnya. Menghina orang lain menggunakan jempolnya. Ingat, ono pertanggungjawaban ini. Kabeh mergo iki. Sesuk iki bakal ngomong. Tanganmu mau nggih apa? Mencaci orang. Tik 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 tik. Tanganmu mau nggih apa? Iki jawab nyabun. Adus. Masa adus rasa bulan. Mongso aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso matane dosa bro. Maka menikahlah. Kenapa? Karena menikah itu membukakan dua jalan. Satu, jalan rezeki. Dua, jalan bayi. Rabi wi Pak Satya di anak Ayu wi Mbak Roro. Nih sorry, beda keyakinan karo kowe. Kowe yakin gelem, Mbak Roro yakin ora gelem. Cadot. Yang banyak dosa hari ini tangan, Pak. Posting ramanfaat, repost sing hoak, nyebar informasi menyesatkan, tangan, Pak. Mila yang nyuwun sewu loh, pejabat Kominfo ini besok pertanggungjawabannya di akhirat jawaban loh, Pak. Tenang. Karena nyuwun sewu, kita hari ini punya HP,
itu bisa menjadikan surga, wasilah surga untuk kita, dan bisa menjadi wasilah neraka untuk kita. Delok wae. Koyo ngono, HP sini bokep. Apa kok isine mau Maria Ozawa, Vanessa Angel, walah. FF, Mobile Legend, apa mana? PUBG, sampai ada fatwa dari MUI PUBG haram jadi nih. Kalau ini kula bangsa mengharamkan mendingan kula melu-melu. Kula ki ora paham kok PUBG ki napa, mobile ora ono wektu le. Aku nonton TV ora tahu kok. Aku ki nonton TV mung mergo ngancani bojoku lho. Aku ki ning omah yo kapan? Aku ki ora tau ning omah, 5 dina seminggu mangkat ngaji baru mulai, sak jam mangkat meneh. Jadi hidup saya itu apa cukup Pak Satya, kecuali satu, kelon. Hasil amat hidup gue nggak pernah di rumah gitu loh. Makanya akan saya buat Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri ngurusi pondok, Menteri Luar Negeri ikut saya ngaji. Iya, salah. Apakah Gus Miftah menikah lagi? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, saya menikah lagi. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Santai wae kok ngopo. Wani kok ngopo. Rumah Satru. Jauh sekedar balesi WA-ne Pak Sekjen PBNU. PUBG matamu, PUBG gitu. Jonglot. Apa? Apa? Aku omonganmu ora paham aku. Ini basa menungso sama basa kewan aku. Shallu ala Nabi Muhammad. Rusak awake dhewe gara-gara HP. Kabeh ngibadah diposting. Apane bulan puasa kalau ya Allah. Traweh dulu Facebook. Sampai saiki lho wong layat ning makame Habibie bersama Eyang Habibie. Selfie. Mbiyen kuwi wong ketemu kiai njaluk barokah donga. Saiki barokah selfie. Sampai wau kula teng Magelang ya Allah miris kula. Ono wedok niku rondo jilbabe pink. Mencolot ning panggung. Ngelabrak sinten? Ngelabrak bansen itu disipat wut langsung meluk kula. Ya Allah. Karena aku galau, Pak. Lah gadis itu ora apa-apa, rondo tuwae. Karena aku bisa mati. Mati keracunan. Keracunan susu kadaluarsa. Expired cantik. Lah bapak kok nyuwun saya lho, hati-hati lho. Waktu kalimuna aidihim ning panti asuhan, wah tahajud posting, rasane adem bar tahajud. Saya takon ki sapa? Kau mana bulan poso iki lho, ya Allah awan-awan, gas 3 kg di foto posting ning Facebook, serasa lihat kelapa muda. Apa matamu ki katarak? Coro kuwi lho, coro. Di foto ceklik, wow, kurma. Ya Allah. Codot. Mila sesuk iki malaikat yaumul hisab, ora bakal takon apa-apa karo kowe. Enggak usah sekarang rokib atid nulis amal perbuatan. Wis ora penting. Sesuk ning hari kiamat kowe dihisab. Kamu saya hisab. Nggih malaikat, keluarkan HP-mu. Loh, kenapa? Barang bukti semua ada di HP-ku. Mila saya seneng kebijakan Menkom Info blokir konten-konten porno. Lah iso tambahi Pak, blokir rupa-rupa porno.
Tadi nyuwun sewu, Kominfo itu mohon maaf sangat menentukan masa depan Indonesia. Bila perlu Pak, akun-akun radikal langsung mau blokir Pak. Wis ngerusak Indonesia Pak. Setuju? YouTube sing ngajari radikal anarkis blokir. Wow. Lah Kominfo dhewe iki ya lucu kok. Masjid di Kominfo nyuwun sewu, masjid di Kominfo itu malah ngundang-undang ustaz yang aneh-aneh kok. Loh, Pak Kominfo rungokno kupingmu tenanan iki. Saya udah pernah bilang sama Pak Satya kok, BUMN di Indonesia itu malah isinya ustadz keras Pak. Gak perlu nyebut nama lah, kalian pasti sudah tahu. Aku yang nyuwun sewu, harusnya Kominfo itu berani. Oh ini ustadz X ini coret Pak, malah mau undang pokok itu karena hari ini masa depan itu ditentukan oleh teknologi dan di Indonesia yang punya kuasa Kominfo. Tanggung jawabnya gede we bro, orang gede awakmu tok. Milo supaya awakmu selamat kudune safari ben bulan pengajian karo Gus Miftah selamat kowe. Lah yo sing larang. MC-ne ya dibayar. Hadroe sambatan. Ini tenanan Pak. Makanya kemarin begitu hoak bertebaran soal pilpres, soal Papua, matikan dulu internetnya. Aku setuju Pak. Karena memang yang merusak itu. Coba hari ini hoak terbaru. Anda baca seolah-olah anak Ansor Banser difitnah mencium tangannya Paus Paulus di Roma. Baca itu. Hoak itu yang mencium tangannya Paus itu bukan anak Ansor. Tapi apa? Staf kepresidenan namanya AM siapa saya lupa. Niku tiang Katolik, maka mencium tangannya Paus dan itu bukan anak Banser, bukan anak Ansor. Dan itu disebar kemana-mana. Dan yang nyebar siapa? Mantan politisi Pak, bahkan masih politisi. Salah satu partai yang dulu menterinya pernah jadi menteri di Kominfo. Ini fakta, karena hari ini kita berbicara bermedia sosial. Oke ya, buka-bukaan ya. Aku darahnya aku hoak. Siapa takut? Paling aku yang mau dibully meneh. Orang sinyal ini bisa banget nih. Macam Kominfo orang sinyal itu bilang. Kere. Sinyalnya Rono apa meneh amplop itu. Nih, nama aslinya AM Adiarto Sumarjono, Kepala Biro Umum di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden. AM itu Albertus Magnus, itu nama baptis yang disingkat menjadi AM. Kebetulan sungkem mencium tangannya Paus, di sampingnya Gus Yakut. Beritanya kemudian apa? Wala dipolitisir, seolah-olah yang mencium tangannya Paus itu anak-anak Banser. Kan buosok utek itu. Dan itu akunnya masih ada Pak Kominfo. Ngono ki lah hoak. Lah aku tak blokir sak raine kok kuwi kok. Nggih napa mboten? Ojo disantet, jarke mati dhewe kok ngomong. Maka besok kalau Pak Satya masih di Komisi 1, tolong diperjuangkan Pak Satya. Akun-akun seperti itu hajar habis Pak. BUMN jangan sampai dikuasai oleh orang-orang radikal. Kominfo ngasih contoh, undang ustadz-ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Tuban. Insya Allah hadrat itu saya mlebu surga le. Oh ya gue aku neng surga kelon karo bidadari gue tetap hadroan. Jadi aku neng surga kelon gue tak prung.
Maka bijaklah di dalam bermedsos. Anak saya setiap pegang HP tak larang Pak. Nyapeh anak kula nggak pegang HP itu 2 hari nangis ramandek. Tapi saya bilang sama istri saya, jangan rusak mental mindset anakmu dengan HP. Saat ini kan anak kula rawani nyekel HP. Ora bakal wani karena sing rusak ini. Pondok-pondok pesantren, saya kemarin bilang di Jawa Timur, di Jombang, kalau bisa santri itu sudah mulai pegang HP, tapi jamnya dibatasi. Katakanlah seminggu sekali. Nggak usah punya nomor, pakai wifi. Suruh punya Instagram, follow apa? Ustadz Nahdlatul Ulama. Pengajian Ahlussunnah wal Jamaah suruh nonton, dikasih akses. Kenapa? Karena kekalahan kita hari ini dalam medsos. Aku kira dibully karo wong ora ono wong eno sing belani aku. Ora ono. Soalnya orang paham karo media sosial. Dibully habis, nggak ada yang belani. Coba, kue yang ngono, mulai sekarang follow Ustadz NU, Gus Baha, GGNU, Gus Muafik, lain-lain di follow. Lah sing mau follow ya Allah, Nikita Mirzani, Vanessa Angel, Lucinta Luna. Ya aku arepe follow Nikita Mirzani ya ora apa-apa urusanmu, aku ora iso nglarang. Tapi ya kiai-kiai NU ki kudune ya mau follow. Ngono lho. Kiai-kiai NU ki follower titik-titik, Pak. Ora ono sing akeh. Sing paling akeh namung kula. Loh, fakta. Umpama followerku titik kuwi salahmu mergo ora molo aku. Promosi mbahmu. Instagrammu followernya 5 yang gaya 5 itu mung bapaknya, bojone, anaknya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, hati-hati. Ini sudah perang teknologi. Kita bisa menjadikan medsos sebagai media untuk dakwah. Tolonglah, kaya kula hari ini klarifikasi soal RUKUHP di repost. Gus minta pengajian soal Ahlussunnah wal Jamaah di repost. Itu bisa menyelamatkan bangsa ini. Makanya saya bersyukur alhamdulillah YouTube Kiai NU saat ini lebih laris-laris ditonton oleh banyak orang Indonesia. Sampai kula niku ngaji teng desa, mobilku tak buka. Langsung ono mbah-mbah niku bengok, "Kan dancuk." Tak marani. Sampai ngerti bahasa niku saking pundi? Kan nonton YouTube Gus Miftah kere aku. Sing dicontoh ngomong kan dancuk, tok itu piye to, betapa dahsyatnya YouTube. Maka terima kasih Kominfo, terima kasih Pak Satya. Ini periode terakhir Pak Satya di periode ini. Tinggal 2 hari lagi masa jabatan beliau habis. Tapi insya Allah tanggal 1 dilantik lagi. Tepuk tangan untuk Pak Satya. Mudah-mudahan ke depan Pak Satya dan Kominfo ora kudu ngundang aku, semakin banyak mengadakan pengajian di Jawa Timur dan Indonesia. Amin. Sama jam 1:30. Aku kesel aku. Kalau soalnya sesuk-esuk kudu terbang ke Jakarta jam 6. Pak Satya bisa ke Jakarta juga, bareng saya berarti. Ayo Pak Kominfo, Pak Satya sini. Kita deklarasi anti hoax. Kita deklarasi anti anarkis. Nanti kita menyanyikan sholawat Hasbi Robbi sama lagu Indonesia Raya. Insyaallah Indonesia tetap jaya. Amin. Nanti saya bilang Pancasila jaya, NKRI harga mati, sampai teriak. Oke? Sini Pak Satya sama Pak Kominfo. Kita deklarasi. Mana Pak Samad ini? Mat. Alurah, ya ini munggah panggung rah. Ayo munggah rah, sana jenderal sama amplop rah. Semua jamaah berdiri. Yuk. Monggo Pak Satya. Saya nyontek dari sana saja. Dari sana. Bila perlu naik atap.
Sini Mas Arya. Pak Kominfo sini. Jangan, kumisnya kayak lele gila. Duduk aja, biar balik belakang kelihatan, jangan sini. Siapa lagi? Pak Camat? Mat? Gini lur, isi lur, murah. Duduk aja Pak. Nanti saya bilang Pancasila, kalian jawab Jaya, NKRI, harga mati. Duduk aja Pak. Ayo, sing pilih. Kau tak postingin di Instagram boleh. Santai, followernya 700.000 deh. Kalau berdiri belakang kita enggak? Sudah kita aja nggak apa-apa. Ayo, agak ke belakang, bentuk orang ini Pak. Orang ini rada mundur. Orang ini petang ya Pak. Ya, dengerin dulu. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Kami masyarakat Tuban menolak hoak. Kami masyarakat Tuban menolak anarkisme. Pancasila, NKRI, Pancasila, NKRI, merdeka. Shallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa masyarakat kita. Yuk, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, dua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, selamatkanlah Indonesia ya Allah. Selamatkanlah Pancasila ya Allah. Selamatkanlah negara kesatuan Republik Indonesia ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan pernah Engkau jadikan bangsa ini tercerai-berai ya Allah. Jangan pernah Engkau jadikan bangsa ini terpecah belah ya Allah. Jadikanlah kami bangsa yang satu. Jadikanlah kami bangsa yang senantiasa menjunjung persatuan dan kesatuan ya Allah. Jadikanlah kami bangsa yang penuh dengan toleransi ya Allah. Jadikanlah kami bangsa yang saling menghormati ya Allah, sehingga menjadikan bangsa ini bangsa yang aman. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang adil. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang makmur, sehingga menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah kepada para pemimpin kami ya Allah jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau cintai ya Allah, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang Kau murkai ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami bangsa Indonesia ya Allah kekuatan untuk menghadapi semua cobaan dan rintangan ya Allah. Berikan kepada kami bangsa Indonesia ya Allah ridho-Mu dan rahmat-Mu ya Allah, sehingga mampu bersabar dan mampu mencari solusi dari semua masalah yang kami hadapi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan bangsa kami ini tetap utuh ya Allah, dari Sabang sampai Merauke ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan semua warga negara Indonesia ya Allah senantiasa berkemakmuran ya Allah, senantiasa berkeadilan ya Allah, sehingga menjadi warga yang sejahtera ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir di antara kami malam hari ini ya Allah dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah mempunyai persoalan hidup ya Allah, Engkau berikan solusi dan jalan keluarnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan susah, kami mohonkan kepadamu ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan ya Allah. Berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Dan satu saat nanti ya Allah, ketika Engkau panggil kami ya Allah, jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami ya Allah biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Waqtim lana min bil khair wa ya khairan nasidina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah sekali untuk Indonesia dan untuk kita semuanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita ulangi 11 kali. Ala hadiniyah, untuk negara kesatuan Republik Indonesia ya Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun Kominfo, matur nuwun Pak Satya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tentunya sangat luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh Bapak Yai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Pada kesempatan malam hari ini tentunya dalam tabligh akbar bersama Gus Miftah dengan tema merawat kebinekaan dengan bijak bermedia sosial. Insya Allah di sini seluruh warga lapisan masyarakat Tuban tentunya mengapresiasi dan juga terima kasih yang tak terhingga untuk Gus Miftah tentunya. Semoga apa yang didahulukan oleh beliau bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Amin. Lebih bijak bermedia sosial demi kemajuan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ya, seluruh lapisan masyarakat yang kami hormati, tentunya dalam kesempatan kali ini masih dalam nuansa tabligh akbar mempersembahkan bersama Gus Miftah dari Yogyakarta, Jawa Tengah, tentunya bersama pula Kominfo yang luar biasa. Terima kasih Bapak, juga tidak ketinggalan dalam kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan.